Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Redi Ramadhani dengan nomor PP 2018. Nah, di sini kami akan membuat video pendek tentang manajemen agribisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Saya Siti Nurhaliza dengan PP 2019. Saya Siti Ramadhani dengan PP 1044. Saya Muhammad Imawan Nugraha dengan 1042. Saya Muhammad Yanto dengan nomor PP 1019. Saya Rasma Ulangi dengan nomor PP 2020. Saya Faisal dengan PP 1015. Nah, sekian perkenalan dari kami dan selamat menikmati video yang sudah kami bikin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen agribisnis. Nah, manajemen agribisnis adalah kegiatan untuk menghasilkan produk yang diinginkan di sektor pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, manajemen agribisnis adalah kunci keberhasilan dalam sektor pertanian modern. Secara lebih luasnya, manajemen agribisnis adalah kegiatan di bidang pertanian yang menerapkan ilmu manajemen dengan menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menciptakan produk pertanian yang menguntungkan. Secara konsepnya, manajemen agribisnis adalah semua kegiatan dari pengadaan, penyaluran, dan pemasaran produk-produk hasil pertanian maupun industri pertanian yang memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Manajemen dalam agribisnis dibutuhkan adalah sebagai sarana untuk membentuk perencanaan agribisnis yang tersusun dan terorganisasi dengan baik. Berdasarkan pengertian manajemen agribisnis tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan sangat penting di bidang pertanian, mengingat sifatnya yang penuh ketidakpastian dan rentan terhadap risiko kerugian. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi manajemen agribisnis. Yang pertama, itu ada menetapkan tujuan, strategi, dan juga rencana tindakan untuk mencapai keberhasilan usaha agribisnis. Perencanaan meliputi analisis pasar, pemilihan komoditas, dan juga penyesuaian anggaran. Yang kedua, itu ada menyusun struktur organisasi, menetapkan tugas, dan tanggung jawab, serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, ini ada memberikan motivasi, bimbingan, dan juga arahan kepada karyawan agar bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang keempat, ini ada memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan juga mengambil keputusan atau mengambil tindakan yang korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai tujuan tercapai sesuai dengan rencana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya ada karakteristik manajemen agribisnis. Yang pertama ada keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Keberagaman sosial, budaya, manusia turut membentuk keberagaman struktur, perilaku, dan kinerja agribisnis. Keberagaman ini dapat diamati baik dari segi produsen maupun konsumen. Yang kedua ada keunikan karena adanya ketidakpastian dalam produksi pertanian yang berbasis biologis. Ilmu genetika menunjukkan bahwa variasi produksi tanaman dipengaruhi oleh variasi genetik, lingkungan, dan interaksi genetik. Selanjutnya ada perbedaan struktur persaingan agribisnis. Merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang paling banyak melibatkan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi pada sektor agribisnis adalah produsen dan konsumen. Pada umumnya, berukuran relatif kecil dibandingkan dengan besarnya pasar. Selanjutnya, karakteristik manajemen agribisnis yang keempat yaitu keunikan dalam derajat atau intensitas campur tangan politik dari pemerintah. Produk-produk agribisnis khususnya bahan pangan merupakan kebutuhan dasar basic needs dan sering dipandang sebagai komoditas politik sehingga sering diintervensi oleh politik pemerintah. Yang kelima yaitu keunikan dalam kelembagaan pengembangan teknologi.
Peranan sektor agribisnis yang sangat penting dalam setiap negara menyebabkan pengembangan teknologi pada sektor ini menjadi salah satu bentuk layanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Dalam setiap negara yang dapat menyebabkan pengembangan teknologi pada sektor ini menjadi salah satu bentuk layanan umum yang disediakan oleh pemerintah, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas. Dengan pengembangan teknologi, agribisnis dapat meningkatkan produktivitas petani dan pengusaha agribisnis, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang kedua, mengurangi biaya produksi. Dengan penggunaan teknologi agribisnis dapat mengurangi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan petani dan pengusaha agribisnis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produksi. Dengan pengembangan teknologi agribisnis dapat meningkatkan kualitas produk sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan ekspor. Yang keempat yaitu mengurangi dampak lingkungan. Dengan penggunaan teknologi agribisnis dapat mengurangi dampak lingkungan seperti polusi air dan tanah sehingga dapat meningkatkan kelestarian lingkungan. Yang kelima, meningkatkan ketahanan pangan. Dengan pengembangan teknologi agribisnis dapat meningkatkan ketahanan pangan sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selanjutnya ada keunikan dalam kelembagaan pengembangan teknologi. Peran sektor agribisnis yang sangat penting di setiap negara menyebabkan pengembangan teknologi pada sektor ini menjadi salah satu bentuk layanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Keunikan dalam derajat atau identitas campur tangan politik dari pemerintah. Produk-produk agribisnis khususnya bahan pangan merupakan kebutuhan dasar atau basic needs yang seringkali dipandang oleh komoditas politik sehingga diinvestasikan oleh politik pemerintah. Selanjutnya, peran manajer agribisnis. Pelaksanaan kegiatan manajerial yang dilakukan oleh seorang manajer agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan harus dapat memegang prinsip-prinsip dari manajemen yang muncul dari pengalaman dan hasil pekerjaan sebelumnya. Seorang manajer juga harus mempunyai keterampilan-keterampilan yang lebih daripada yang dimiliki oleh para karyawannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang manajer. Seorang manajer agribisnis juga mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan dan mengelola suatu usaha dalam bidang agribisnis. Manajer agribisnis juga mempunyai beberapa peran yang sangat penting. Yang pertama ialah sebagai perencanaan. Manajer agribisnis dapat bertanggung jawab untuk merencanakan strategi dan tujuan usaha agribisnis tersebut. Yang kedua, sebagai pengorganisasian. Manajer agribisnis harus bisa mengorganisir sumber daya manusia, modal, dan teknologi untuk mencapai tujuan usaha. Yang ketiga, sebagai pengawasan, manajer agribisnis mengawasi dan mengontrol proses produksi, keuangan, dan pemasaran. Yang keempat, pengambilan keputusan. Manajer agribisnis membuat keputusan strategi dan operasional untuk mengembangkan suatu usaha yang telah mereka buat. Sekian dan terima kasih. Peran manajer agribisnis. Manajer agribisnis harus mampu memimpin tim, memberikan visi, dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Mengambil keputusan. Manajer agribisnis harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam berbagai situasi. Pengambilan keputusan yang baik didasarkan pada informasi yang akurat dan analisis yang cermat. Koordinator. Manajer agribisnis harus mampu mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya agar berjalan secara harmonis dan efisien. Koordinasi yang baik akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi resiko. Nah, sekian